Halo dan selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah sumber yang luar biasa fundamental ya, dan tak lekang oleh waktu. Al-Quran. Betul sekali. Tapi kita tidak akan membacanya seperti biasa. Misi kita kali ini adalah membedah kisah-kisah para nabi. Bukan cuma sebagai cerita spiritual, tapi sebagai studi kasus yang menurut saya sangat relevan tentang kualitas sumber daya manusia atau SDM. Justru ini yang menarik. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran sebenarnya meletakkan cetak biru untuk SDM unggul, di mana karakter dan keahlian itu ternyata satu paket. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa milih salah satunya aja kan? Kita akan mulai dari proposal kerja Nabi Yusuf, standar rekrutmen dari kisah Nabi Musa, lalu proses pengembangan SDM ala Nabi Muhammad. Lengkap sekali. Pentingnya inovasi dari Nabi Daud, sampai puncaknya, kita akan lihat bagaimana Nabi Sulaiman mengelola tim yang paling beragam yang pernah ada. Apa yang menarik di sini adalah di dunia modern yang terobsesi dengan skill set, dengan sertifikasi, KPI, kita sering sekali lupa pada fondasi utamanya. Karakternya ya. Tepat, karakter. Sumber ini seolah-olah mengajak kita kembali ke akar. Mengatakan bahwa keahlian profesional tanpa integritas moral itu rapuh. Dan sebaliknya, integritas tanpa kompetensi itu juga tidak efektif. Ini pandangan yang sangat holistik tentang pengembangan manusia, yang mungkin justru kita butuhkan sekarang ya. Oke, mari kita langsung masuk ke pilar pertama. Kita mulai dari studi kasus Nabi Yusuf. Silahkan. Ada satu momen yang kuat banget, yaitu saat ia mengajukan diri untuk mengelola perbendaharaan Mesir. Ya, di tengah krisis. Betul, di ambang krisis pangan. Dalam surah Yusuf ayat 55, ia mempresentasikan dirinya dengan sangat ringkas. Dia bilang, Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, sesungguhnya aku adalah hafiz lagi alim. Cuma dua kata itu, hafiz dan alim. Dan dua kata itu adalah CV terbaik yang pernah ada. Mari kita bedah ya. Boleh. Hafiz itu artinya seorang penjaga yang sangat amanah, yang punya integritas tinggi, yang bisa dipercaya sepenuhnya. Oke. Lalu alim berarti orang yang berpengetahuan luas, kompeten, punya ilmunya. Jadi ini bukan sekedar lamaran kerja biasa loh. Ini sebuah pernyataan visi ya. Persis. Dia tidak cuma bilang saya bisa, tapi dia menjelaskan mengapa dia bisa. Yaitu kombinasi antara integritas untuk menjaga aset negara dan ilmu untuk mengelolanya. Urutannya ini yang bikin saya berpikir. Dia menyebut hafiz dulu, baru alim. Integritas dulu, baru kompetensi. Tapi kalau kita jujur nih, di dunia korporat sekarang, bukankah yang terjadi seringkali kebalikannya? Sangat sering. Perusahaan menyaring ratusan kandidat berdasarkan CV dan portofolio, yaitu sisi alimnya, baru kemudian di tahap akhir berharap mereka orang yang amanah. Apakah pendekatan Nabi Yusuf ini masih realistis? Pertanyaan yang bagus sekali, dan ini tepat di jantung masalahnya. Dunia modern memang sering membalik urutan itu dan, ya, membayar mahal konsekuensinya. Contohnya seperti apa? Coba Anda bayangkan, kita merekrut seorang Chief Financial Officer. Oke. Kita dapat kandidat dengan gelar dari sekolah bisnis terbaik. Pengalamannya luar biasa. Dia sangat alim. Tapi ternyata dia tidak hafiz. Apa yang terjadi? Wah, bahaya itu. Mungkin jangka pendek laporan keuangan terlihat bagus, tapi jangka panjang bisa jadi ada penggelapan, manipulasi, yang akhirnya menghancurkan perusahaan. Dan sebaliknya juga begitu ya? Tentu, rekrut orang super jujur, tapi nggak ngerti akuntansi, perusahaan juga akan hancur. Kisah Yusuf ini menegaskan, keduanya satu paket, nggak bisa ditawar. Karakter itu fondasi, kompetensi itu bangunannya. Jadi keahlian bisa diajarkan, tapi membangun kembali kepercayaan yang hancur? Itu hampir mustahil. Oke, jadi dari Nabi Yusuf kita belajar soal self-pitching kualitas diri, kombinasi integritas dan kompetensi, tapi gimana kalau posisinya kita balik? Maksudnya? Bukan kita yang melamar, tapi kita yang sedang mencari orang untuk tim kita. Apa ada semacam daftar periksa universal untuk rekrutmen? Tentu saja ada. Dan ini membawa kita ke kisah Nabi Musa, tapi dari sudut pandang yang unik, yaitu proses rekrutmen. Ah iya, waktu dia bertemu putri Nabi Syuaib di sumur itu ya? Tepat. Setelah Musa membantu mereka, salah satu putrinya pulang dan memberikan rekomendasi ke ayahnya di surah Al-Qasas ayat 26. Dia bilang, Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin.
Sesungguhnya, orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah Al-Qawiyul lagi Al-Amin. Nah, dua kata kunci lagi. Al-Qawi dan Al-Amin. Mirip ya dengan Hafiz dan Alim, tapi sepertinya ada nuansa yang sedikit berbeda di sini. Betul. Yang menarik bagi saya, rekomendasi ini datang dari observasi langsung di lapangan. Bukan dari wawancara 30 menit di ruang ber-AC. Ini kan tantangan terbesar rekruter. Tepat sekali. Putri Nabi Syuaib hari itu jadi seorang rekruter yang hebat. Dia melihat langsung dua hal. Pertama, dia melihat Al-Qawi. Kekuatan dan kapabilitasnya. Betul. Kekuatan Musa saat berhadapan dengan penggembala lain mengangkat penutup sumur yang berat. Tapi Al-Qawi bukan cuma soal fisik. Ini juga mencakup kapasitas mental. Daya tahan di bawah tekanan gitu ya. Tepat. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Ini soal capability. Kedua, dan ini yang lebih sulit dilihat, dia mengobservasi karakter Al-Amin Musa. Dapat dipercaya. Bagaimana Musa berjalan di belakang mereka untuk menjaga kehormatan. Bagaimana ia bersikap sopan. Al-Amin adalah soal keandalan, etika kerja, kejujuran. Ini tentang trustworthiness. Ini menimbulkan dilema klasik dalam rekrutmen ya. Hire for attitude, train for skill. Rekrut karakternya, latih keterampilannya. Apakah itu maksudnya? Secara umum ya. Bahwa Al-Amin itu harus sudah ada, sementara Al-Qawi bisa dibentuk. Benar sekali. Banyak perusahaan bisa mengirim karyawannya untuk pelatihan, kursus, sertifikasi untuk membuat mereka lebih kawi. Tapi sangat-sangat sulit untuk mengajarkan seseorang jadi amin kalau itu bukan karakter dasarnya. Jadi kalau ada kandidat dengan CV paling cemerlang, kawih di atas kertas, tapi saat reference check ada catatan soal etika? Nah, tiba-tiba semua keahliannya itu jadi terasa kurang bernilai kan? Kisah ini adalah pengingat abadi. Rekrutlah karakter, baru poles keterampilannya. Oke, sejauh ini kita sudah bahas orang-orang yang kualitasnya seolah sudah jadi. Yusuf dan Musa datang dengan paket kualitas yang lengkap. Betul. Tapi bagaimana jika situasinya beda? Gimana kalau kita harus membangun tim dari nol, dari bahan mentah yang mungkin belum punya apa-apa? Apa ada modelnya? Ada. Dan ini mungkin model pengembangan SDM paling ambisius yang pernah tercatat. Disinilah misi Nabi Muhammad menjadi relevan. Sumber kita menggambarkan kondisi masyarakat Arab pra-Islam sebagai ummiyin. Bisa berarti buta huruf, tapi lebih luas lagi berarti masyarakat yang belum terpelajar. Oke, bahan mentah tadi ya? Persis. Lalu, Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 memaparkan kurikulum transformasinya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Tunggu, ini seperti kurikulum 3 tahap ya? Tepat sekali. Pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat. Kedua, yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan ketiga, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Apa bedanya tahap pertama dan ketiga? Keduanya kan terdengar seperti mengajar. Pertanyaan yang sangat jeli. Disinilah letak kejeniusan prosesnya. Tahap pertama, yatlu, adalah transfer informasi dasar. Seperti onboarding di perusahaan modern. Tapi informasi saja tidak cukup untuk mengubah manusia, kan? Betul. Maka masuklah tahap kedua yang paling krusial, yuzakkihim, proses penyucian dan pembersihan. Ini bukan pengajaran, ini pembentukan karakter. Oh, character building. Benar. Membersihkan mentalitas lama yang negatif, kesombongan, egoisme, dendam, dan menanamkan etika baru. Ini adalah software update untuk hati dan pikiran. Aha, jadi setelah fondasi karakternya dibersihkan dan diperkuat, barulah masuk tahap ketiga, yu'allimhumul kitab wal hikmah. Jadi ini bukan pengulangan. Sama sekali bukan. Tahap ketiga ini adalah advanced training. Setelah mentalnya siap, barulah mereka diajarkan Alkitab, yaitu aturan main yang detil, hukum, literasi, dan yang lebih tinggi lagi, Al-Hikmah. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan, yaitu kemampuan mengaplikasikan aturan dalam konteks yang tepat, bukan sekedar mengikuti buku manual secara buta. Jadi urutannya, kenali visi, bangun karakter, baru kuasai aturan, dan kembangkan kebijaksanaan. Itulah proses human development yang lengkap.
mengubah bahan mentah menjadi sebuah peradaban. Jadi kita punya karakter, kompetensi, dan proses pengembangan. Rasanya sudah cukup lengkap. Tapi ada satu elemen lagi yang sering kita lupakan, yaitu kemampuan untuk benar-benar membuat sesuatu. Anda menyentuh pilar keempat. Dan ini adalah kritik tajam bagi dunia modern yang kadang terlalu mengagungkan ide. Kita lihat pilar ini pada kisah Nabi Daud. Al-Quran secara spesifik menyebutkan anugerah yang diberikan kepadanya dalam surah Al-Anbiya, ayat 80. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Dan kami ajarkan kepadanya sanata labus. Keahlian membuat baju zirah untuk melindungimu dalam peperanganmu. Sanata labus, keahlian membuat baju zirah. Jadi ini bukan soal ilmu teori, tapi hard skill yang sangat spesifik dan teknis. Tepat. Metalurgi, desain, manufaktur. Wow. Dan ini jadi pengingat penting. Peradaban besar tidak hanya dibangun di atas ide cemerlang dan moralitas tinggi, tapi juga di atas keunggulan teknologi dan craftsmanship. Keahlian tangan ya? Betul. Kisah Nabi Daud mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, nilai itu diciptakan oleh mereka yang bisa membuat sesuatu. Baju zirah itu produk jadi, yang manfaatnya nyata. Jadi kualitas SDM yang paripurna juga mencakup kemampuan untuk mengubah ilmu menjadi karya. Tepat sekali. Oke, ini luar biasa. Kita sudah punya 4 pilar, integritas dan kompetensi dari Yusuf, kapabilitas dan kepercayaan dari Musa, proses transformasi dari Muhammad, dan penguasaan inovasi dari Daud. Ini seperti komponen-komponen untuk membangun SDM super. Pertanyaannya, bagaimana kalau semua ini digabungkan dalam satu organisasi? Seperti apa kelihatannya? Pasti rumit sekali mengelolanya. Dan itulah mengapa Al-Quran memberikan kita studi kasus pamungkasnya, kepemimpinan Nabi Sulaiman. Puncaknya ya? Jika para nabi sebelumnya meletakkan pilar individu, Nabi Sulaiman menunjukkan cara mengorkestrasi semuanya dalam sebuah simfoni manajemen yang megah. Karena timnya sangat beragam. Sangat beragam. Bukan cuma manusia, tapi juga jin dan hewan. Sumber kita di surah An-Naml, ayat 17, menggambarkannya. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib. Diatur dengan tertib, itu kata kuncinya. Betul. Bagaimana mungkin mengatur tim dari manusia, makhluk gaib seperti jin, dan burung? Ini sudah melampaui semua teori manajemen modern. Betul, tapi prinsipnya bisa kita pelajari. Coba kita lihat 3 aspek manajemennya. Pertama, manajemen talenta yang sangat beragam. Oke. Nabi Sulaiman itu master dalam menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jin, dengan kekuatan fisiknya, ditugaskan untuk proyek konstruksi berat. Membangun istana dan sebagainya. Benar. Manusia menjadi administrator dan tentara inti. Dan burung, seperti hudhud, berfungsi sebagai unit intelijen dan komunikasi jarak jauh, super canggih. Jadi dia tidak memaksa ikan untuk memanjat pohon. Persis. Dia memahami kekuatan unik masing-masing dan memanfaatkannya secara maksimal. Lalu aspek kedua yang sering muncul adalah kontrol dan akuntabilitas. Ini bukan kepemimpinan yang lepas tangan ya. Sama sekali bukan. Kisah inspeksi pasukannya itu kan ikonik banget. Dia secara rutin memeriksa barisannya lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud?" Ini kan seperti performance review zaman dulu ya. Ada pengecekan rutin, ada ekspektasi, dan ada konsekuensi. Betul. Ancamannya tegas sekali. Sangat tegas. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Nah, ada kecualinya. Disitulah letak keadilannya. Dia keras pada aturan, tapi adil dalam prosesnya. Dia siap mendengarkan laporan hudhud sebelum menjatuhkan vonis. Ini keseimbangan antara ketegasan dan keadilan. Dan yang ketiga, yang mungkin paling penting, adalah komunikasi yang efektif. Ini dia kuncinya. Di ayat lain kan disebutkan, Ulimna mantikota toiri. Kami telah diajari memahami bahasa burung. Bahkan percakapan semut pun dia dengar. Ini bukan sekedar mujizat, ini metafora kepemimpinan yang dalam sekali. Tepat sekali. Pelajarannya bagi kita bukanlah kita harus belajar bahasa hewan, pelajarannya adalah seorang pemimpin hebat harus bisa berbicara dalam berbagai bahasa secara kiasan. Mampu memahami perspektif yang berbeda-beda dalam tim. Betul. Memahami tim IT yang bicaranya teknis, tim marketing yang kreatif,
tim keuangan yang berbasis data. Nabi Sulaiman tidak hanya memberi perintah, dia mendengarkan. Kepemimpinannya inklusif. Jadi kalau dirangkum, dari kisah para nabi ini kita benar-benar dapat sebuah kerangka kerja yang utuh. Sangat utuh. Dari Yusuf, integritas plus kompetensi. Dari Musa, kapabilitas dan kepercayaan. Dari Muhammad, cetak biru untuk transformasi SDM. Dari Daud, pentingnya inovasi dan karya nyata. Dan puncaknya dari Sulaiman. Kita melihat bagaimana semua itu diorkestrasi dalam sebuah simfoni manajemen yang kompleks dan inklusif. Ini bukan hanya kumpulan cerita inspiratif. Ini adalah cetak biru yang bisa Anda gunakan, entah untuk merefleksikan pengembangan diri Anda atau cara Anda membangun dan memimpin tim. Ini benar-benar mengubah cara saya melihat kisah-kisah ini. Bukan lagi pelajaran sejarah, tapi benar-benar panduan strategis. Setelah semua analisis ini, pertanyaan yang tersisa untuk kita semua mungkin bukan lagi sekedar bagaimana menjadi karyawan atau pemimpin yang lebih baik. Tapi lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Al-Quran memandang manusia bukan sebagai sumber daya yang dieksploitasi, melainkan sebagai sebuah potensi agung yang perlu dikembangkan secara utuh, keahlian dan jiwa secara bersamaan. Tidak terpisah. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, dalam perjalanan profesional Anda saat ini, bagian mana yang sedang lebih banyak Anda kembangkan? Apakah sisi alim dan kawi Anda, yaitu keahlian teknis? Atau sisi hafiz dan amin Anda, yaitu inti dari karakter Anda. Dan bagaimana jika pengembangan keduanya secara seimbang ternyata adalah satu-satunya jalan untuk membuka potensi sejati Anda?